Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Aditya? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat sukses dengan aktivitas kita sehari-hari. Kali ini kita ke Swedia. Di depan masjid saat Idul Adha, pria Swedia bakar Al-Quran dan buat bungkus daging babi. Pria tersebut juga merobek Al-Quran dan menjadikannya sebagai lap sepatu. Polisi turun tangan di tempat kejadian. Anehnya, Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengatakan kejadian itu adalah sesuatu yang legal. Itu bukan peristiwa yang ilegal, katanya. Seperti dilansir oleh republika.co.id, penistaan tersebut dan Al-Quran, penistaan terhadap Islam dan Al-Quran kembali terjadi di Swedia. Kali ini seorang pria merobek dan membakar Al-Quran di luar masjid pusat kota Stockholm, ibu kota Swedia, pada hari Rabu 24 Juni 2023. Parahnya, aksi dilanjutkan dengan menyeka sepatu dan membungkus daging babi dengan menggunakan lembaran Al-Quran. Ratusan orang menyaksikan penistaan terhadap kitab suci umat Islam itu. Demonstran juga berteriak dan berbicara dengan megafon. Seorang pendukung protes meneriakkan, biarkan terbakar, saat kitab suci itu terbakar. Beberapa orang yang hadir memprotes aksi tersebut dengan meneriakkan Allahu Akbar sebagai protes atas pembakaran tersebut. Ya, pihak masjid menyarankan kepada polisi setidaknya mengalihkan konsentrasi massa ke lokasi lain yang memungkinkan oleh hukum. Bijaksana juga saran BKM Masjid Stockholm Mahmud Kalfi itu. Tapi pihak kepolisian Swedia memilih tidak melakukan itu alias tidak menghiraukan. Untuk diketahui, masjid di Stockholm itu masjid yang kapasitasnya hingga 10.000 jamaah dalam merayakan Idul Adha. Penistaan Al-Quran itu tidak mempertimbangkan umat yang begitu besar. Ya, kelihatannya Swedia ini negeri penista agama. Peristiwa membakar Al-Quran dan menggunakan lembaran Al-Quran untuk lap sepatu dan sebagai pembungkus daging babi bukan kali ini saja. Ini untuk yang kesekian kalinya. Peristiwa ini sudah langganan sepertinya. Politikus ekstremis sayap kanan Swedia, Denmark, Rasmus Paludan, melakukan aksi membakar Al-Quran di Stockholm, Swedia, dan Copenhagen, Denmark beberapa bulan silam. Aksi terbarunya di depan sebuah masjid dan kedutaan besar Turki di Copenhagen, Denmark. Bahkan, Paludan berkoar akan melakukan aksi serupa, yaitu membakar Al-Quran setiap hari Jumat. Aksi itu dilakukan untuk menekan Turki, supaya merestui Swedia bergabung NATO. Berikut ini fakta tentang Rasmus Paludan, politikus garis keras Swedia, Denmark. Rasmus Paludan sudah tercatat 5 kali membakar Al-Quran. Pertama kali dilakukan pada tahun 2019. Salinan Al-Quran disobek, kemudian dia bungkus daging babi, kemudian dilemparkan ke udara. Seperti dikutip Al Jazeera, September 2020, aksi kontroversial itu dilakukannya lagi di kota Rinkeby, Malmö, Swedia. Di kota Linköping, Swedia, dia melakukan aksi serupa pada April 2022. The Daily Sabah melaporkan Mei 2022, Paludan melakukan aksi serupa masih di kota yang sama. Terbaru, aksi pembakaran Al-Quran dilakukan di Stockholm, ibu kota Swedia, dan Denmark. Aksi itu katanya sebagai menekan Erdogan agar merestui Swedia gabung NATO. Rasmus Paludan anti-imigran dan anti-Islam. Storm Truss adalah partai garis keras gerakan sayap kanan yang sangat anti kepada Islam. Pernah membuat pernyataan akan membakar Al-Quran setiap hari Jumat. Ancaman itu dialamatkan kepada Turki agar segera merestui negaranya, yaitu Swedia, dalam aksesinya sebagai anggota NATO. Anehnya, aksi yang tercela menista agama yang dianut oleh hampir 2 miliar manusia di muka bumi ini, bahkan tidak mendapat hukuman apapun oleh negaranya. Kita semakin paham sikap Barat terhadap Islam. Aksi pembakaran Al-Quran oleh Paludan mendapat kecaman dari dunia Islam. Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Turki, Maroko, dan sebagainya. Bahkan Rusia ikut mengecam keras tindakan biadab Rasmus Paludan itu. Dewan Gereja Rusia, Vladimir Legoida, menyebut Paludan biadab dan bukan manusia. Netizen bertanya, bagaimana kalau yang melakukan membakar kitab suci agama lain adalah umat Islam? Wah,
Kalau ini yang terjadi, dunia geger. Dan Islam digoreng sampai gosong, kata netizen menimpali. Semoga peristiwa yang memilukan itu menjadi trigger bagi pegiat-pegiat dakwah agar cahaya Islam menyebar ke seluruh pelosok bumi dan peradaban Islam menjadi pedoman hidup bagi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.